teman-teman jamaah pengajian Surabaya. Sekali lagi kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua. Pak Yai kembali dengan semangatnya yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Beliau dalam kondisi apapun selalu mengingat kita, mengingat santrinya, mengingat jamaahnya. Dan beliau, saya ingat beliau pernah berkata, besok di akhirat saya yang akan menjadi saksi bagi jamaah saya. Jadi tanggung jawab beliau itu bukan hanya di dunia ini, beliau merasa bertanggung jawab nanti di akhirat. Jadi kalau Rasulullah nanti itu berdiri di depan, kemudian kata Yai ini, saya cuma nirukan saja. Di belakangnya itu para kafilah-kafilah yang dipimpin oleh imamnya masing-masing. Ada Gus Dur dengan jamaahnya, Pak Yai juga dengan benderanya JPS. Beliau mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan selama ini kepada kita semua, kepada Allah. Seperti hanya saya ingat waktu di Masjidil Haram. Kalau saya waktu itu doanya itu kira-kira ada 200 item gitu, ya indah, hanya laporan ke Rasulullah, ya Rasul, aku telah memberikan pada santri-santriku yang terbaik dari hadis-hadis panjenengan. Segitu konsennya, segitu hatinya melekat pada kita semua, memikirkan. Padahal saat ini beliau, bapak-bapak ibu sekalian, tahu kondisinya. Segitu para tim medisnya segitu memantau tiap saat. Teman-teman yang benar-benar di Peneleh itu ada Pak Haji Kolik, Pak Arman, Pak Bahrul, itu siang, malam, sore, tengah malam datang setiap saat untuk menemani beliau. Jadi beliau harus memang secara medis harus benar-benar dipantau. Tapi hatinya tetap untuk kita semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa apa sih tujuannya beliau itu mengadakan silaturahmi. Saya setback ke arah tahun 85, 86. Ingat, saya disuruh mencari waktu itu Madinah Charter, Piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah itu pada waktu itu di kota Madinah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor, begitu juga penduduk Madinah. Muncullah di akhir-akhir zaman modern ini, di zaman modern ini yang namanya masyarakat madani, jadi madani, masyarakat madani. Inspirasi beliau itu sudah diperkirakan sejak tahun 85, 86. Akhirnya kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi seingat saya kalau tidak salah memantau itu tahun 80 sampai 90. 90 sampai 2000 dan 2000 sampai sekarang. Ini strategis sekali. Jadi tidak hanya sekedar memberi pengajian, membimbing kita soal agama dan syariat, tidak, tapi beliau punya strategi. Bagaimana 10 tahun pertama pendobrakan, 10 tahun kedua bagaimana, 10 tahun ketiga bagaimana. Kenyataannya sekarang kita sudah sampailah pada 10 tahun yang ketiga. Kalau saya menyimpulkan itu, kita jamaah pengajian Surabaya sudah go public. Go public katanya Pak Budi Santoso, pakar ekonom loh. Pak, dijual sahamnya. Harus. Apakah kita sudah siap dengan saham-saham ilmu agama kita? Bagaimana kalau kita ditanya oleh orang luar, Pak, sholat duduk itu syariatnya? Tanya Pak Jasuri. Pak, bagaimana kalau sholat itu syariat? Bagaimana dengan torekot? Bagaimana dengan hakikat? Bagaimana dengan makrifat? Semua sudah diajari oleh Nyai. Nah, saya selalu menghimbau, mengingatkan Bapak Ibu sekalian,
mengingat Pak Satar, melihat Pak Yai, ingat apa yang selalu diajarkan oleh beliau. Dan saya yakin yang diajarkan ke beliau itu 100% risalah dari Rasulullah. Tidak akan, beliau akan selalu, dari dulu selalu bilang, yang terbaik yang saya berikan pada Anda sekalian. Nah, masyarakat Madani, kemudian apa yang kita perbuat untuk JPS? Apakah kita hanya sekedar silaturahmi begini saja, habis itu buyar? Apa sih makna hakikat yang sebenarnya dari silaturahmi Jumat itu? Selain kita orofu katanya Ustadz Wandi. Itulah dia. Mungkin setelah pulang dari sini, coba berkomunikasi satu sama lain. Ibu-ibu antar ibu-ibu, bapak-bapak antar bapak-bapak, terus komunikasi. Kita satu akidah. Komunikasi terus, mungkin mau ada yang besanan seperti rencana yang dalam waktu dekat ini ada di antara teman besanan, mungkin dipek mantu atau mungkin akikoh, mungkin terus secara syar'i. Tapi bagaimana kelanjutannya masyarakat Madani? Mungkin juga dalam kesempatan ngomong-ngomongan nanti dagangan bareng gitu. Kalau di pengajian jangan, justru di silaturahmi Jumat ini. Makanya saya kemarin saran pada kru pemusik, kalau bisa jangan banter-banter musiknya, jadi kita bisa sempat komunikasi satu sama lain. Jadi itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian inti daripada silaturahmi Jumat yang memang sudah dirancang sejak tahun 85-86 oleh beliau. Dan saya tidak berpanjang lebar karena waktunya nanti bed. Ini dari pemuda-pemuda sudah mulai. Dari generasi muda Jamaah Pengajian Surabaya nanti mohon Pak Nur, Pak Muslim, Pak Mahfud, tokoh-tokohnya Pak Bambang, Pak Budi, kita sudah mulai ditawur sama anak-anak muda ini. Jika kita nanti harus mendukung apapun generasi muda ini mau. Ini ada rencana mau ke Pasirian, kita dukung semuanya. Kita beri mereka wawasan-wawasan. Bagaimana sih sebenarnya JPS itu? Ingat dari Pak Majid. Satu lagi yang saya ceritakan yang bergerak di akhir-akhir ini, kita akan mengadakan menyusun sebuah seperti museum pustaka, di mana akan kita nanti Pak Arman membuat satu tempat di Masjid As-Sattar sana. Itu tempatnya bagaimana dulu mulai Yai ini membina JPS, mulai apa saja, mulai buku-bukunya beliau sampai dengan semua tentang benda-benda yang beliau miliki dulu yang bersejarah, sampai simbolnya JPS, sampai teropong bintang bagaimana dulu tahun 80-an pergi ke Tanjung Kodok melihat satu Syawal. Sampai ke sana nanti kita museumkan semua yang ada yang akan ditempatkan di Masjid As-Sattar. Nah itu kita dukung. Amal soleh, lahan amal soleh kita siapkan. Sekolah Dorowati, Pasirian, Kelatah, bagaimana? Apa? Jangan kau tanya apa yang diperbuat JPS pada kita, kata Yai. Kita menanyakan pada diri kita sendiri apa yang telah kita perbuat untuk JPS. Saya ingat satu kata, satu ceramah dari Pak almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ilyas yang membawakan beliau dengan ayatnya yang terkenal. Kalau memang di antara kita ada gesekan-gesekan, kalau memang ada teman-teman yang kurang seret mendatangi silaturahmi atau mungkin ada perbedaan pendapat, kita maklumilah. Itu sebuah dinamika dari Jamaah Pengajian Surabaya. Tapi diingatkan ke teman-teman mereka, ke teman-teman kita bahwa mereka harus mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Majid yang terkenal. Jadi munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikun. Apa terjemahnya Pak Majid? Balik kembali ke Jamaah Pengajian Surabaya, karena Pak Majid